Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas kembali teman-teman tentang YouTuber pemula ya. Tentunya buat teman-teman yang pengen terjun ke dalam YouTube ya. Jika kalian pengen benar-benar terjun ke dalam dunia YouTube ataupun pengen menjadi seorang konten kreator, hal-hal yang harus kalian perhatikan yakni kalian harus dengarkan juga harus bisa. Ya intinya perhatikan ya hal-hal entah itu dari permasalahan kedepannya, entah itu dari dan berbagai banyak banget ya nanti yang akan kita alami ketika kita menjadi seorang konten kreator, terutama buat para YouTuber pemula teman-teman. Nah seperti apakah masalah-masalah iya masalah-masalah juga beberapa hal yang harus kita nanti kita hadapi menjadi seorang konten kreator ataupun menjadi seorang YouTuber teman-teman ya. Kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video ini saya ingin memberikan ini merupakan mungkin motivasi juga ya, motivasi juga bahan semangat buat teman-teman semuanya ya, bahwa seorang konten kreator, sebelum saya menjelaskan dari berbagai hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menjadi seorang konten kreator ataupun menjadi YouTuber pemula ya. Yang pertama, kita kalau misalkan menjadi YouTuber itu nanti tentunya kalau misalkan sudah dimonetisasi ataupun sudah memenuhi syaratnya gitu ya, tentunya channel kita akan diterima sebagai program partner YouTube ya, akan diterima sebagai istilahnya karyawan YouTube. Karyawan YouTube. Ya intinya diterima kerja bareng bersama YouTube teman-teman untuk mendapatkan hasil melalui video-video yang kita upload. Nah, hasilnya seperti apa sih Bang? Nanti kita kalau misalkan menjadi seorang konten kreator itu apakah nanti bisa menjadi kaya gitu? Nah, bisa aja teman-teman, bisa aja. Nah, itu tergantung kembali kepada kitanya. Nah, kalau kitanya benar-benar semangat, kalau kitanya benar-benar ingin fokus ke dalam dunia konten gitu ya, tentunya kalian akan menemukan titik di mana konten seperti apa nih yang akan membuat hidup kalian ataupun yang akan membuat ya seperti impian kalian ataupun impian para YouTuber pemula ingin mendapatkan pendapatan dari YouTube. Terutama ya mungkin juga bisa kayak gitu teman, bisa kayak apa ya ya karena di dalam konten kreator itu benar-benar sangat digembleng sekali teman-teman, digembleng sekali yang namanya kerja kerasnya gitu teman-teman ya. Beda dengan kerja-kerja secara live ataupun secara manual ataupun kerja sehari-hari kita teman-teman. Misalkan ada pekerjaan entah itu jadi tukang ojek, entah itu jadi apalah gitu ya, itu pasti beda banget teman-teman. Kalau menurut saya sebagai konten kreator ya, mungkin ya kayaknya lebih berat ke konten kreator ya daripada kita kerja sehari-hari. Karena kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator itu teman-teman, kalau menurut saya ya kerjanya itu full ya. Kalau menurut saya itu kerjanya full. Memang kerja sebagai konten kreator itu kita sendiri yang handle gitu, kita sendiri yang mengelola gitu ya. Jadi kayak meskipun kita kerja di YouTube, tapi kita yang kelola, tapi kita yang handle ya kan. Tapi kita yang istilahnya yang mengatur gitu ya. Nah tapi itu tergantung kita tujuannya gitu ya. Kalau menurut kita tujuannya cuan, untuk yang tentunya untuk kalian, untuk terutama buat para YouTuber pemula yang ingin menjadi YouTuber, yang kalian cari itu adalah apa? Adalah pendapatan kan, ataupun mencari uang di YouTube ya kan ya. Di samping itu kalian juga ingin mengeksplorasi ya inisiatif kalian dari berbagai konten-konten atau kekreativitasan kalian dieksplor ke dalam video-video terus diupload ke dalam YouTube. Nah, itu poin-poin yang akan kita dapatkan teman-teman. Tapi kalau menurut saya di YouTube itu sebenarnya keras teman-teman. Kerasnya bagaimana? Karena kita, apalagi buat kita semua ya, terutama buat para YouTuber pemula yang belum memiliki benang merah ya. Yang dimaksud benang merah itu adalah apa? Ketika kita memiliki channel YouTube ataupun entah memiliki 2 channel ataupun 3 channel YouTube, bahkan mungkin lebih ya kali ya, ataupun 1 channel juga lah, kita bahas yang 1 channel. Terus ketika kita memiliki 1 channel, kalau kita belum memiliki benang merah, nah itu akan terasa kayak berat gitu teman-teman. Beratnya bagaimana? Kita masih tetap menelusuri nih, mencari nih titik merahnya kita di mana, titik istilahnya kita itu jati dirinya di mana. Nah, itu konten kreator teman-teman. Kalau kalian sudah menemukan jati dirinya, misalkan ya kalian berbagai konten pengen coba konten seperti ini, tapi nihil gitu ya. Istilahnya belum mendapat penonton yang memuaskan gitu ya. Terus kalian pengen coba lagi konten seperti ini, terus akhirnya ini kayaknya belum dapet nih aku penontonnya seperti ini terus gitu kan. Nah,
terus aku pengen coba lagi kan konten seperti ini lagi gitu. Nah, itu namanya kalian belum menemukan titik benang merahnya di mana. Nah, seperti itu ya. Tapi saran saya ketika kalian sudah menemukan titik benang merahnya nih ya, ketika kalian mencoba membuat konten seperti ini misalkan ya, terus kalian upload setiap hari dengan jenis konten seperti itu terus. Nah, kemudian kalian rubah ataupun memiliki konten lain, kalian upload lagi. Terus konten tersebut ternyata rame, ternyata bisa mendapatkan viewers, terus mendapatkan rekomendasi video-videonya gitu. Nah, itulah adalah benang merah kalian. Nah, di situ ketika kalian sudah mendapatkan benang merah kalian, kalian pertahankan. Buat konten seperti itu lagi, jangan diulangi konten-konten sebelumnya, teman-teman. Jangan diulangi konten-konten yang tadinya penontonnya sepi. Ketika kalian sudah membuat konten yang mendapatkan penontonnya rame gitu ya. Nah, itu kalian harus bisa fokuskan ke arah sana terus gitu. Nah, supaya kenapa? Itu adalah kunci utama ketika kita menjadi content creator ataupun menjadi YouTuber yang sukses. Nah, kita buat konten seperti itu yang viewernya rame, terus kita arahkan terus ke sana gitu teman-teman. Nah, di situ nanti kita akan bisa merasakan teman-teman bagaimana kita mendapatkan hasil-hasil yang sesuai gitu teman-teman ya. Karena di luar sana banyak banget teman-teman, kita konten setiap hari, upload video setiap hari, dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan jerih payah kita. Nah, itulah, kalian jangan salahkan ya, itulah content creator, itulah kita kerja di YouTube gitu teman-teman. Itulah istilahnya perjuangan kita di YouTube seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan gaji dari YouTube itu besar, yaitu kembali lagi ke dalam penonton teman-teman. Kalau penontonnya banyak, otomatis pendapatan kita pun banyak teman-teman. Dan kalian jangan fokuskan ya, misalkan subscribernya banyak nih pasti gajinya gede. Jangan fokuskan ke sana. Fokuskan yang membuat gaji YouTube itu bisa besar itu adalah dari penonton. Penonton kalian banyak, otomatis kalian bisa mendapatkan gaji yang besar. Meskipun ya subscriber kalian sedikit gitu. Misalkan subscriber kita cuma dapat 1.500 gitu ya, tapi viewer kita ratusan ribu. Nah, setiap hari kita mendapatkan 100.000 nonton, pokoknya banyak lah, ratusan ribu lah. Nah, disitulah ada peluang kalian untuk menjadi hidup kalian penuh cuan dari YouTube. Nah, di situ teman-teman. Jadi kuncinya ya intinya jangan patah semangat ya buat para konten kreator ya. Saya selalu pesan kepada teman-teman semuanya, jangan patah semangat, teruslah berjuang, cari benang merah kalian, upload video. Dan saya sarankan kalau misalkan pengen, terutama buat para YouTuber pemula ya yang ingin berjuang di YouTube, upload video itu setiap hari teman-teman. Usahakan upload video setiap hari. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa menemukan titik merah kalian, titik benang merah kalian itu di mana. Konten kalian itu yang pas dengan kalian itu, channel YouTube kalian itu yang mana. Nah, di situ. Ketika kalian sudah menemukan, teruskan dengan tema tadi, dengan tema video tadi. Nah, di situ nanti di sana akan mendapatkan rekomendasi, juga algoritma YouTube akan konsisten ke dalam channel YouTube kalian dan bisa menangkap bahwa channel YouTube kalian adalah channel yang temanya kayak gini gitu. Nah, disitulah yang akan bisa berkembang channel YouTube-nya teman-teman. Juga banyak banget ya ketika kita menjadi content creator ataupun menjadi seorang YouTuber pemula ya. Tadinya semangat banget nih ya, semangat banget, terus kita berjuang untuk bagaimana cara untuk memonetisasi channel YouTube itu. Bahkan kita sampai ambil jalur cepatnya gitu kan, sampai beli jam tayang, sampai beli subscriber, ataupun yang nggak beli jam tayang sambil buat konten yang benar-benar gitu kan, yang istilahnya yang benar-benar kira-kira bisa tembus penontonnya gitu kan, supaya bisa mengejar 4.000 jam tayangnya gitu kan, berbagai cara. Dan akhirnya setelah dimonetisasi, gaji yang kita dapatkan tidak sesuai ataupun tidak sesuai harapan lah ya, kecil dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman, sebenarnya di situ adalah bukan ketika kita sudah mendapatkan monetisasi ataupun sudah dimonet, terus juga kita mendapatkan gaji yang kecil. Nah, di situ adalah bukan dari kenyataan teman-teman, bukan dari kenyataan ya. Maksudnya gimana bang? Bukan dari kenyataan. Bukan dari kenyataan gimana? Wah, YouTube kayak gini ternyata nih, aku udah capek-capek bikin konten dan ternyata gajinya gini-gini aja. Males gitu. Nah, bukan di situ teman-teman. Caranya nggak gitu. Jadi buat teman-teman ya yang berjuang di YouTube, ketika kita sudah dimonetisasi terus kita mendapatkan gaji yang kecil. Nah, kalau ya istilahnya, istilah bahasa gaulnya, asal lo tahu gitu ya. Nah, itulah dimulai di mana ketika perjuangan kalian itu dimulai dari situ gitu teman-teman. Jadi ketika sudah dimonetisasi, kalian sudah di situ udah mulai adalah titik perjuangan kalian. Terus bang, gimana yang kemarin-kemarin aku berjuang untuk monetisasi ya? Itu untuk mengejar syarat teman-teman, untuk mengejar syaratnya. Kalau kalian sudah dimonetisasi, otomatis kalian sudah memenuhi syaratnya gitu kan. Setelah dimonetisasi, kalian harus berjuang lagi dong. Berjuang bener-bener jerih payahnya harus di fullin gitu ya. Supaya kenapa? Supaya channel kalian bisa gajian setiap bulan teman-teman. Nah, supaya channel kalian bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai gitu. Kalau bisa nih,
pencerahan buat teman-teman semuanya yang belum dimonetisasi, yang sudah dimonetisasi juga ya. Yang sudah dimonetisasi, ketika kita sudah dimonetisasi itu adalah peluang kalian untuk mencari uang, teman-teman. Ya, jangan berpikir ketika kita sudah dimonetisasi, gajinya kecil banget nih, sudah dimonet, apaan nih kok kayak gini, nggak sesuai nih YouTube nih. Nah, gitu, jangan kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian harus bisa berpikir lagi bagaimana caranya kalian jerih payah, berjuang jerih keras membuat konten ataupun membuat video yang benar-benar menarik buat orang, yang benar-benar bisa menghasilkan penonton banyak, dan disitulah akan kalian rasakan juga mendapatkan pendapatan yang luar biasa juga dari YouTube. Nah, di situ ya. Karena sebelum saya saya jelaskan ya. Ketika kita mendapatkan, karena dari RPM ya, ini bagi yang udah dimonetisasi ya. Dari RPM yang kita dapatkan setelah monetisasi itu berbeda, teman-teman. Tergantung konten kita, tergantung retensi, tergantung juga algoritma YouTube memberikan iklan kepada kita, itu iklan besar atau iklan kecil gitu, teman-teman. Nah, di situ juga kan kita istilahnya bisa mengetahui ya, video mana nih yang RPM-nya besar ya, RPM-nya besar, RPM-nya kecil itu mana. Karena setiap video itu beda-beda, teman-teman. Ada yang dari satu video kadang dibayar, ada yang 5.000, ada yang 3.000, bahkan ada yang 2.000 gitu, teman-teman. Nah, itu receh banget kan. Nah, disitulah guys, orang kerja dimanapun juga itu kalian sedang mencari receh gitu, teman-teman. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang content creator, kita mengumpulkan receh, puing-puing receh nih dari melalui video, teman-teman. Nah, setiap hari kita upload video, otomatis receh yang kita masukkan itu akan menjadi banyak gitu, teman-teman. Sama halnya kita kerja sama orang, sama aja kita sedang mencari receh. Orang hidup di dunia itu, kita itu sedang mencari receh yang untuk dikumpulkan menjadi dolar-dolar dan boom. Seperti itu gitu, teman-teman. Jadi jangan ngelihat ketika kita sudah dimonet kok gajinya kecil. Itu adalah tugas kalian, tugas kita semua. Bagaimana cara untuk membuat konten kita banyak penonton dan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, di situ saya yakin kok kalau kalian tetap konsisten, kalau kalian tetap istilahnya tetap berjuang di YouTube, kalian itu akan mendapatkan kesesuaian ya, bahkan lebih dari kerja keras kalian gitu, teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah alami sendiri, teman-teman. Sudah saya alami sendiri ya. Tadinya saya gaji gaji kita sedikit gitu. Terus kemudian saya terus konsisten. Bangun terus video, eksplorasi terus video dengan kekreativitasan saya untuk mencari penonton yang banyak. Dan akhirnya ketika saya mendapatkan penonton yang banyak, dan alhamdulillah di luar nalar, gaji yang saya dapatkan melalui video, cuma video satu aja itu bisa nyampe 2 juta itu, teman-teman. Dan itu cuma 1 minggu ya. Itu ketika saya sudah mendapatkan ini kayaknya dari awal-awal ya, dari pertama dulu ya. Aku yang tadinya RPM saya cuman 5.000, cuman 6.000, 7.000. Tapi ketika saya buat video, terus mendapatkan RPM yang lumayan besar, dan alhamdulillah dari video tersebut saya bisa mendapatkan 2 juta dari video satu aja. Itu cuma sekitar kurang lebih 10 hari lah, paling lama 2 minggu lah, 2 minggu. Nah, itu cuma 1 video, teman-teman. Nah, belum video-video yang lainnya gitu kan. Nah, disitulah guys, jerih payah kita akan terbayarkan. Makanya kita buat para content creator tetap harus semangat, terus gali terus konten seperti apa sih yang penonton kita mau gitu. Konten seperti apa sih yang akan bisa mendapatkan penonton yang banyak. Nah, di situ itu adalah tugas kita sebagai content creator. Di situ ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dalam video kali ini, saya juga kemarin jarang upload video juga ya. Karena ada banyak kesibukan juga di belakang layar, di belakang video ya. Karena ada banyak orderan juga dari istilahnya yang order sholawat, yang order lagu-lagu akustik untuk konten ya, terutama ya. Buat teman-teman juga yang pengen order lagu-lagu sholawat gitu ya, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya di situ. Nanti saya arahkan, maupun yang buat konten musik juga ya, yang butuh instrumen musik dan lain sebagainya, buat keperluan konten, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya di situ. Terus ada kesibukan lagi, banyak kesibukan saya, teman-teman. Selain kadang kemarin juga saya konten mainan anak-anak juga, saya ke ini saya alihkan handle ke tim saya juga. Ada salah satu tim saya, dia kelola channel mainan anak, karena saya kesibukannya nggak di sini aja gitu, teman-teman. Jadi banyak juga, dan ada jadwal manggung juga ya, lumayan juga ya, karena juga besok juga masih manggung juga. Nah, seperti itu ya. Tapi saya sempatkan untuk upload di dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini, agar tetap memberikan edukasi buat teman-teman semuanya yang ingin semangat atau yang ingin berjuang di dalam dunia YouTube. Gitu ya. Tetap semangat ya, teman-teman ya. Pokoknya kesuksesan itu ketika kita menggali kemampuan kita. Nanti insya Allah di depan kita akan dapatkan. Tapi kuncinya satu, teman-teman, kesabaran ya, kesabaran. Jangan pikirkan kalian, aku harus dapat cuan. Jangan dulu ke situ dulu ya. Ketika kalian sudah mendapatkan
penonton banyak, mendapatkan benang merahnya, nanti nggak usah mikir cuan juga, cuan akan datang kepada kita sendiri gitu teman. Itu kuncinya ya. Tetap semangat, dan semangat menjadi konten kreator, tetap upload video. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.